Coba deh bayangin skenario ini. Kamu lagi capek-capeknya pulang kerja, pengen santai, terus buka Steam. Niatnya simple, mau cari game baru buat pelarian di akhir pekan. Kamu scroll-scroll, tiba-tiba ada satu game yang covernya keren banget. Posternya nunjukin tentara bersenjata lengkap, latar belakangnya ada ledakan, pokoknya dari visualnya aja udah teriak, ini game perang brutal. Tapi, pas kamu lihat ke bagian rating umurnya, kamu langsung ngeringitin dahi. Di situ ada logo kecil yang dengan sangat yakin bilang kalau game ini cocok untuk anak umur 3 tahun. 3 tahun? Kamu pasti langsung mikir, ini gue yang ngantuk apa Steam yang lagi ngaco? Nah, di bahasan kali ini, kita akan bongkar tuntas misteri di balik fenomena aneh yang bikin heboh seluruh komunitas gamer di Indonesia ini. Yang tadi itu bukan cuma cerita iseng loh, itu beneran kejadian dan dialami sama ribuan gamer di Indonesia baru-baru ini. Bayangin aja, platform sebesar Steam yang udah kayak rumahnya para PC gamer, tiba-tiba menampilkan rating yang sama sekali nggak masuk akal. Dan ini bukan cuma satu atau dua game yang salah, tapi puluhan, mungkin ratusan, dengan pola yang benar-benar aneh. Cuma butuh beberapa jam sampai kehebohan ini meledak di internet. Tiba-tiba, semua media sosial, dari X, Instagram Stories, sampai grup-grup Discord, isinya cuma screenshot rating-rating ajaib ini. Semua orang bertanya-tanya hal yang sama. Ini apaan sih? Ada apa dengan dunia game Indonesia? Oke, ayo kita mulai investigasinya bareng-bareng. Kita bedah pelan-pelan misteri ini. Jadi sumber dari semua kekacauan ini adalah kemunculan tiba-tiba sebuah sistem rating baru bernama IJRS di halaman Steam. Buat kita yang udah lama main di Steam, kita kan familiar banget sama rating internasional kayak ISRB atau PEG. Jadi pas ada logo baru yang asing nongol, semua orang langsung sadar. Masalah utamanya adalah data rating yang ditampilkan itu kacau balau. Bukan cuma salah sedikit, tapi jungkir balik total. Inilah yang bikin semua orang, dari gamer santai sampai para streamer game profesional, garu-garu kepal kebingungan. Coba deh, kita resapi lagi kekacauannya. Game horor psikologis yang bisa bikin kita parno buat ke kamar mandi malam-malam, yang isinya penuh jump scare dan cerita kelam, tahu-tahu dapat label 3+, seolah-olah game itu setara sama game belajar mewarnai untuk balita. Di sisi lain, game puzzle santai yang isinya cuma nyusun balok warna-warni tanpa kekerasan sama sekali, malah dikasih stempel 18+. Ini kan anehnya kebangetan. Reaksi komunitas gamer pun langsung keras. Ini bukan lagi sekedar kesalahan teknis. Ini udah menyangkut kredibilitas. Gimana coba orang tua bisa percaya sama sistem rating kalau game dewasa dibilang aman buat anaknya yang masih kecil? Langsung aja muncul meme dan komentar-komentar sarkas. Ini yang ngasih rating siapa sih? Jangan-jangan AI-nya lagi pusing. Nah, di tengah semua kebingungan dan debat kusir di dunia maya itu, ada satu pertanyaan fundamental yang jadi inti dari semuanya. Pertanyaan yang harus kita jawab dulu sebelum bisa melangkah lebih jauh. Sebenarnya, apa sih IGRS itu? Kok namanya kedengeran Indonesia banget? Siapa yang bikin? Dan kenapa tiba-tiba kayak dari langit logonya nongol di platform game raksasa sekelas Steam? Nah, ini bagian paling krusial dari teka-teki kita. Jadi, yuk kita fokus sebentar buat kenalan lebih dalam sama si pendatang baru yang bikin heboh ini. Oke, terjawab sudah. IGRS itu singkatan dari Indonesia Game Rating System. Sesuai namanya, ini adalah sistem rating game buatan Indonesia. Dan perlu dicatat, ini bukan proyek iseng dari komunitas atau perusahaan swasta loh ya. IGRS ini adalah sistem klasifikasi game yang 100% resmi, dibuat dan dikelola langsung oleh pemerintah. Lebih tepatnya oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, atau yang biasa kita singkat Komdigi. Tujuannya apa? Tujuannya sangat spesifik, memberikan rating usia dan juga deskripsi konten, misalnya kekerasan atau bahasa kasar, untuk semua game yang beredar secara resmi di wilayah Indonesia. Jadi ini adalah langkah pemerintah untuk punya standar rating sendiri yang berlaku secara nasional. Nah, pertanyaan logis berikutnya yang pasti muncul di kepala kita adalah, kenapa? Kenapa kita harus repot-repot bikin sistem sendiri? Kan udah ada sistem rating internasional yang mapan dan diakui di seluruh dunia, kayak ISRB dari Amerika atau PGI dari Eropa. Kenapa nggak pakai itu aja? Apa IJRS ini cuma sekedar proyek biar kelihatan kerja? Atau jangan-jangan memang ada alasan yang lebih fundamental di baliknya? Nah, ternyata pemerintah punya beberapa argumen yang cukup kuat kenapa langkah ini dianggap perlu. Coba kita lihat poin-poinnya. Tujuan utamanya, dan ini yang paling sering digarisbawahi, adalah untuk melindungi anak-anak. Analoginya sederhana banget, sama persis kayak rating di film. Kita sebagai orang tua, atau mungkin sebagai kakak dan om, pasti nggak mau kan adik atau keponakan kita yang masih kecil nggak sengaja main game yang isinya kekerasan brutal atau tema-tema yang belum pantas buat umurnya? Nah, IGRS ini dirancang untuk jadi semacam label peringatan atau panduan gizi digital buat para orang tua di Indonesia. Sebelum beliin game, mereka bisa cek dulu ratingnya.
Poin kedua juga penting banget, menyelaraskan konten dengan norma budaya Indonesia. Kita semua tahu, apa yang dianggap biasa di budaya Barat belum tentu dianggap pantas atau sopan di sini. IGRS mencoba menjembatani perbedaan kultural itu. Selain itu, ada juga tujuan lain seperti mendukung industri game lokal dan memperkuat perlindungan konsumen. Jadi ini bukan cuma soal rating, tapi sebuah paket kebijakan yang lebih luas. Nah, ini dia bagian yang sering orang nggak tahu. Banyak yang mikir IGRS ini kebijakan dadakan, respon instan dari suatu kepanikan. Tapi kalau kita tarik mundur garis waktunya, ternyata IGRS ini adalah sebuah proyek jangka panjang, sangat panjang. Lihat aja, diskusi awalnya udah dimulai sejak tahun 2014. Itu 10 tahun yang lalu. Artinya pemerintah udah melihat kebutuhan ini dari jauh-jauh hari. Tahun 2016 sebenarnya udah ada peraturan menteri yang meluncurkan versi awal sistem ini. Tapi mungkin sosialisasinya belum kencang dan implementasinya belum masif, jadi ya lewat begitu saja. Barulah di tahun 2024, dengan adanya peraturan baru yang lebih kuat, yaitu Permenkominfo nomor 2 tahun 2024, sistem ini benar-benar didorong untuk diterapkan secara penuh dan wajib. Jadi, kehebohan yang kita lihat sekarang ini sebenarnya adalah puncak dari sebuah perjalanan regulasi yang udah makan waktu 1 dekade. Oke, sampai sini kita udah tahu apa itu IGRS, kenapa dia ada, dan ternyata sejarahnya juga panjang. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih teknis. Gimana caranya sebuah game bisa dapat rating IGRS? Prosesnya kayak gimana? Apa semua game harus dikirim kasetnya ke kantor Komdigi terus dimainin satu-satu sama tim penilai? Atau ada mekanisme yang lebih modern? Nah, ayo kita coba ngintip sedikit proses di balik layar buat memahami alur kerja sistem rating ini. Prosesnya ternyata serba online melalui sebuah portal khusus. Jadi publisher atau developer game, baik lokal maupun internasional, harus mendaftarkan perusahaannya dan game yang mau mereka rilis. Setelah itu mereka dikasih 2 jalur utama. Jalur pertama itu jalur cepat, namanya penilaian mandiri atau self-assessment. Di sini publisher mengisi serangkaian kuesioner super detail tentang konten gamenya. Ada kekerasan nggak? Seberapa sadis? Ada bahasa kasar? Ada tema sensitif? Dan macam-macam lagi. Berdasarkan jawaban itu, sistem akan otomatis mengeluarkan rating sementara. Ini tujuannya biar game bisa cepat rilis di pasar. Tapi ada jalur kedua yang lebih resmi, yaitu tinjauan komite. Nah, di jalur ini game akan benar-benar direview secara mendalam oleh tim komite IGRS, yang katanya sih terdiri dari psikolog, akademisi, dan perwakilan komunitas untuk mendapatkan rating final yang permanen. Dan inilah hasil akhir dari semua proses penilaian tadi. Tabel ini nunjukin kategori usia yang dipakai IGRS. Sebenarnya cukup standar dan mirip sama sistem di negara lain, jadi gamer nggak akan terlalu bingung. Ada 3+, ini kategori paling aman untuk game yang benar-benar bersih. Naik ke 7+, di sini mungkin mulai ada sedikit kekerasan fantasi, kayak di game kartun di mana karakternya cuma meletus jadi bintang. Kategori 13+, nandain kontennya mulai lebih kompleks, mungkin ada kekerasan yang lebih realistis atau dialog yang lebih berat. Dan puncaknya 18+. Ini khusus buat game-game yang jelas-jelas untuk audiens dewasa. Isinya bisa kekerasan tingkat tinggi, tema-tema yang sensitif, atau bahkan simulasi perjudian. Nah, tim komite inilah yang bakal menimbang semua elemen ini sebelum mutusin sebuah game masuk ke kategori yang mana. Oke, kita udah bahas semuanya nih. Kita udah tahu apa itu IGRS, tujuannya apa, sejarahnya gimana, sampai cara kerjanya yang kelihatannya cukup rapi dan terstruktur. Tapi, tunggu dulu. Ini semua malah bikin misteri awal kita jadi makin aneh kan? Kalau sistemnya dirancang serapi itu, kenapa hasil yang muncul di Steam bisa sekacau itu? Kenapa game horor bisa dapat rating 3+? Nah, disinilah letak plot twist-nya. Bagian yang menjawab semua kebingungan kita selama ini. Dan ternyata, jawabannya jauh lebih simpel dari yang kita duga. Ini dia, satu kalimat kunci yang langsung membalikkan semua asumsi kita. Kalimat ini datang langsung dari pihak Komdigi, dari direktur yang bertanggung jawab. Rating yang beredar tersebut bukan merupakan hasil klasifikasi resmi IGRS. Coba kita resapi pelan-pelan. Artinya, semua kepanikan, perdebatan, dan caci maki terhadap IGRS yang terjadi di media sosial selama berhari-hari itu, ternyata dasarnya adalah sebuah kesalahpahaman, sebuah misinformasi yang masif. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Gini penjelasannya. Rating-rating super aneh yang muncul di Steam itu bukanlah rating yang dikeluarkan oleh tim komite IGRS dari Komindigi. Kemungkinan besar itu adalah data mentah atau data placeholder yang dimasukkan ke sistem Steam. Bisa jadi ini dari mekanisme self-declare para publisher di backend Steam yang mungkin belum terintegrasi sempurna dengan sistem IGRS yang resmi. Intinya, data yang tampil ke publik itu bukan hasil review dari pemerintah Indonesia. Itu cuma data internal yang entah karena kesalahan teknis atau bug sistem jadi bocor dan tampil di halaman depan toko Steam. Untungnya, kedua belah pihak, baik Steam maupun Komdigi, bergerak cepat. Setelah kehebohan ini viral, pihak Steam langsung mengambil tindakan. Mereka segera menghapus atau melakukan takedown semua tampilan rating IGRS yang salah dari platform mereka.
Ini langkah yang bagus buat meredam kebingungan lebih lanjut. Di saat yang bersamaan, pihak Komdigi juga langsung memberikan klarifikasi resmi dan menyatakan bahwa mereka sedang berkomunikasi secara intensif dengan pihak Steam untuk memastikan proses integrasi sistem ke depannya bisa berjalan dengan benar, akurat, dan nggak menimbulkan masalah yang sama lagi. Oke, jadi misteri rating aneh di Steam udah terpecahkan. Kasusnya selesai. Ternyata cuma kesalahan teknis. Tapi, jangan tutup dulu. Karena kalau kita berhenti di sini, kita bakal kehilangan gambaran yang jauh lebih besar. Di balik semua drama rating ini, ternyata ada sebuah agenda. Sebuah kebijakan yang jauh lebih penting dan dampaknya lebih luas bagi semua gamer dan industri game di Indonesia. Sesuatu yang sering kali luput dari perhatian banyak orang. Betul sekali, isu rating IGRS ini pada akhirnya hanyalah puncak dari sebuah gunung es, cuma bagian kecil yang kelihatan di permukaan. Di bawahnya, ada sebuah struktur kebijakan yang jauh lebih masif. Sistem rating ini ternyata hanyalah salah satu komponen dari sebuah strategi ekonomi digital yang lebih besar yang sedang digalakkan pemerintah. Ini bukan lagi sekedar soal melindungi anak-anak, tapi soal mengubah lanskap ekonomi industri game kita secara keseluruhan. Nah, ini dia inti dari semuanya. Bersamaan dengan implementasi IGRS, pemerintah juga memberlakukan aturan baru yang bisa dibilang revolusioner. Semua publisher game, baik itu publisher lokal maupun raksasa internasional seperti Valve, EA, atau Ubisoft, kalau mau jualan game secara resmi di Indonesia, mereka wajib punya badan hukum yang terdaftar di sini, dalam bentuk perseroan terbatas atau PT. Kenapa? Tujuannya ada dua, akuntabilitas dan ekonomi. Pemerintah ingin ada entitas yang bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum di Indonesia. Tapi yang lebih besar, ini adalah cara untuk memastikan Indonesia nggak cuma jadi pasar. Dengan adanya PT, ada potensi pemasukan pajak, ada penyerapan tenaga kerja, dan perputaran ekonomi yang terjadi di dalam negeri. Dan konsekuensinya bukan main-main. Aturan ini ditegakkan dengan sanksi yang sangat jelas. Kalau ada publisher yang nggak patuh, game-game mereka bisa diblokir aksesnya di Indonesia. Jadi, perjalanan kita hari ini lumayan panjang ya. Kita mulai dari sebuah keanehan kecil di Steam, rating game perang untuk balita. Penelusuran kita membawa kita pada pengenalan sistem IGRS yang ternyata adalah proyek 1 dekade. Misteri itu pun terpecahkan sebagai sebuah kesalahan teknis. Tapi kemudian kita menemukan bahwa di balik rating itu ada agenda ekonomi yang jauh lebih besar. Sebuah kebijakan yang mewajibkan semua publisher untuk punya KTP Indonesia dalam bentuk PT, dengan ancaman blokir bagi yang tidak patuh. Pada akhirnya ini meninggalkan kita semua dengan sebuah pertanyaan besar yang belum terjawab. Apakah IGRS dan seluruh paket regulasi yang menyertainya ini akan menjadi pelindung yang kita butuhkan untuk anak-anak dan ekonomi digital kita? Ataukah ini justru berpotensi menjadi tembok birokrasi yang membatasi akses kita terhadap game-game global dan menghambat inovasi di industri game tanah air? Jawabannya, mungkin hanya waktu yang bisa menentukan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن وسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة